Baik Ibu-ibu, terima kasih ya karena sudah apa sudah mau menyimak untuk materi selanjutnya, yaitu masih di modul 3 ya Bu ya, tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha sesi 3, yaitu memulai usaha, langkah 4 merencanakan keuangan usaha. Nah, di sini ada beberapa proses yang perlu dilakukan ya Ibu ya, yaitu yang pertama modal usaha dan sumber-sumbernya. Nah, apa aja sih sumber-sumber dari modal usahanya? Itu untuk memulai usaha itu kan perlu modal. Nah, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Kemudian pada dasarnya modal usaha itu bisa didapat dari diri sendiri atau pribadi ya Bu ya. Contohnya kayak uang tabungan kita nih ya. Kemudian dari orang lain dalam bentuk bantuan, dari orang lain juga dalam bentuk pinjaman gitu ya. Nah, nanti informasi lebih lanjutnya mengenai modal usaha ada di brosur ya Bu ya. Ya. Kemudian menggunakan pinjaman sebagai modal usaha itu memiliki risiko lebih besar dibanding menggunakan modal dari diri sendiri. Nah, kalau kita tidak bisa membayarnya atau kita mengalami kerugian ya Bu ya di usahanya, kita akan terjerat hutang. Makanya rencanakanlah dengan matang sebelum memutuskan untuk meminjam uang buat modal usaha ya. Nah, di sini ada tidak nih ibu-ibu yang udah mulai usaha nih atau yang baru mulai usaha ya Bu ya. Nah, buat ibu-ibu yang baru memulai usahanya diharapkan untuk berpikir ulang nih buat pinjam modalnya ke bank ya Bu ya, karena memang resikonya lebih besar daripada kita pakai uang tabungan kita sendiri. Gak apa-apa kalau misalnya ibu mau buka usaha, tapi mulailah dari usaha kecil dengan modal yang minim gitu ya, jadi biar tidak pinjam ke bank juga gitu. Nah, kalau buat ibu yang sudah ada usaha, semoga usahanya selalu lancar gitu ya, amin. Oke, ini ada catatan ya Bu ya, ada catatan penting, itu modal untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro dan kecil umumnya bisa didapat dari tabungan atau aset pribadi. Contohnya warisan kebun dan ternak. Warisan kebun dan ternak itu bisa didapat dari contoh warisan kebun dan ternak ya. Nah, itu kalau misalnya ibu-ibu punya warisan kebun atau ternak, itu bisa hasilnya itu bisa dijual kembali ya Bu ya. Kalau misalnya kebun, hasil kebunnya kayak pohon mangga, misal buah-buahannya atau kebun sayur-sayuran, ya bisa dijual kembali. Kemudian hasil ternak juga kayak telur dan ayam atau bebek ya Bu ya. Itu telurnya kan bisa dijual lagi ya Bu ya. Dagingnya juga bisa dijual lagi nih buat pecel misal. Ya, ayam goreng, ayam bakar. Nah, kemudian bank. Nah, bank dalam bentuk pinjaman atau kredit modal usaha. Persyaratan umum untuk mendapatkan pinjaman tersebut adalah telah memiliki atau akan memulai suatu usaha. Ini juga sudah dibahas ya Bu ya, yang tadi ya. Kalau yang sudah memiliki usaha, mungkin ada bisa untuk perputaran modal dan pengembalian untuk peminjamannya ya Bu ya. Nah, kalau yang baru memulai usaha diharapkan untuk cari pinjaman yang pengembaliannya itu dan bunganya itu lebih kecil ya Bu ya, jadi lebih ringan. Nah, kemudian untuk program pembangunan dan pemberdayaan dari pemerintah atau lembaga mitra pembangunan, contoh Bank Dunia, USAID, ILO dan lain-lain. Nah, bantuan tersebut biasanya diberikan dalam bentuk uang atau dana hibah. Namun ada juga yang diberikan dalam bentuk barang seperti
sablon, alat penggiling beras, dan lainnya. Nah, bantuan dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok. Persyaratan untuk dapat bantuan biasanya ditentukan oleh penyedia bantuan. Nah, di sini kayak dana hibah UMKM ya Bu ya. Itu kan bisa dari pemerintah ya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk barang seperti alat sablon itu karena memang per kelompok ya. Oke, jadi itu juga kan tetap ada prosesnya ya Bu ya untuk mendapatkan bantuan alat-alat berat itu ya. Nah, kemudian salah satu bantuan modal usaha yang disediakan pemerintah adalah kelompok usaha bersama atau yang kita kenal dengan singkatan ya Bu ya, KUBE ya, kelompok usaha bersama. Nah, untuk mendapatkan bantuan KUBE juga sama ya Bu ya. Ini ada 10 orang dengan kategori yang ditentukan harus membentuk kelompok dan menentukan satu jenis usaha yang akan dilakukan bersama. Nah, jadi ini pakainya usaha kelompok ya Bu ya. Isinya itu 10 orang. Tapi dengan catatan nama usahanya itu satu saja ya Bu ya, rencana usahanya ya. Nah, setiap kelompok ini membuat rencana usaha untuk diajukan dan diverifikasi oleh dinas atau instansi sosial kabupaten. Lalu diverifikasi ulang dan diseleksi oleh Kementerian Sosial RI atau Dinas Sosial Provinsi. Ini juga ada pengajuan khususnya ya Bu ya, dari dari kerja kelompok ini, usaha kelompok ini ya. Contohnya ada yang tahu nggak Bu kalau yang dengan kelompok usaha bersama ini? Ada yang tahu tidak? Oke, kelompok usaha bersama ini Bu, contohnya kayak misalnya kita nih mau buat usaha rumahan, misal keripik melinjo ya, keripik melinjo. Nah, itu nanti dalam satu kelompok itu ada 10 orang nih. Nah, ini kita pembuatannya produksi rumahan berupa melinjo. Itu salah satu contohnya ya Bu ya. Nah, proses berikutnya yang harus dilakukan yaitu anggaran usaha. Nah, di sini usaha yang baru dimulai atau yang sangat tergantung pada musim sangatlah rentan, sehingga kita perlu hati-hati mengamati keluar masuknya uang. Nah, di sini kalau misalnya ada yang tahu nggak Bu, usaha musiman apa? Contoh yang sedang booming ya Bu ya, dulu ada es kepal Milo, terus ada lagi dalgona coffee ya Bu ya. Itu pada saat booming waktu itu tuh memang banyak yang menjual ya Bu ya, es kepal Milo, terus es kepal Nutrisari. Nah, sekarang sudah tidak musim lagi, akhirnya sudah tidak ada lagi yang menjual. Mungkin ada, masih ada, tapi sudah jarang ditemukan ya Bu ya. Makanya kita harus memulai usaha jangan dari yang sedang musiman. Kalau bisa ya, kita bisa usaha kuliner, itu tidak musiman ya Bu ya, karena itu kebutuhan, orang pasti butuh yang namanya makan ya. Oke, selanjutnya perlu membuat anggaran usaha agar seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dikendalikan. Nah, ini juga perlu direncanakan ya Bu ya, perlu dicatat gitu anggaran usahanya. Apa aja sih modal, berapa keluar masuknya, bagaimana, nah terus sistemnya mingguan, bulanan, atau tahunan, seperti itu ya Bu ya. Oke, kalau dibahas nih di bawah nih, anggaran usaha berisi catatan perkiraan pemasukan dan pengeluaran suatu usaha untuk jangka waktu tertentu. Nah, ternyata tadi yang kita bahas itu ada di poin ini ya Bu ya, keluar masuknya modal, kemudian untungnya. Nah, oke. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada latihan ya Bu ya. Ada latihan, nanti ada di lembar cerita tentang merencanakan keuangan dalam usaha. Nanti saya minta wakil kelompoknya untuk membaca satu paragraf dan lembar cerita. Nah, tiap paragraf selesai dibacakan, diskusikan bersama seluruh peserta langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ingat, yang ditanya adalah jumlah per minggu ya Bu ya.
Ingat gak nih? Sekali lagi ya saya kasih tahu. Di sini ada latihan ya Bu ya, merencanakan keuangan dalam usaha. Nah, nanti setiap kelompok minta salah satu aja ya wakil untuk membacakan satu paragraf dari lembar cerita. Nanti tiap paragraf nih ibu-ibu ya, nanti tiap paragraf selesai dibacakan. Diskusikan bersama seluruh peserta langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ingat ya Bu ya, yang ditanya adalah jumlah per minggu. Ya, nanti dibagi beberapa kelompok ya Bu ya. Sok silakan 4 kelompok aja mungkin ya. 4 kelompok itu nanti ada perwakilannya untuk membacakan. Nanti saya kasih waktu 10 menit ya. Nah, satu kelompok mengerjakan satu soal. Ingat, satu kelompok mengerjakan satu soal. Nah, soal yang tadi dibaca anggota kelompoknya, minta jawaban dan cara penghitungannya ditulis di kertas kosong ya Bu ya. Nanti Ibu sama kelompok-kelompoknya itu ngerjain soal. Nanti ada jawabannya, ditulisnya di kertas kosong. Oke, nanti hasilnya saya akan ini ya Bu ya, akan bacakan aja lah ya, akan dibacakan bagaimana dasar untuk menyusun anggaran usaha. Nah, nanti di sini ada tabel seperti ini ya Bu ya. Nah, ada tabel seperti ini, ya Bu ya. Nah, nanti kalau tabel ini nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, so Anda silakan. Oke, ini tugasnya ya Ibu-ibu ya. Ini tugasnya. Oke, tugasnya udah dikumpulin. Ini dari kelompok pertama Ibu Nina ya Bu ya. So, bacakan ya Bu ya. Ini gambar ceritanya. Bagaimana merencanakan keuangan dalam usaha. Nah, setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan, Ibu Lili mulai merencanakan kelayakan usahanya sebagai modal awal. Nah, untuk mendapatkan pinjaman dari adiknya, namun demikian ia harus mengembalikan dalam jangka waktu 1 minggu. Nah, berapa modal awal Ibu Lili? Kemudian pinjaman modal usahanya yaitu Rp 100.000. Nah, dari setiap pertanyaan ini nanti kan ada tabel-tabelnya ya Bu ya. Oke, nanti dalam 1 hari berjualan diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikannya rata-rata 18 ekor dengan harga 5.000 per ekor. Berapa pemasukan Ibu Lili dalam seminggu? Nah, jawabannya pemasukan per minggu yaitu 6 hari kali 18 ekor dikali Rp5.000, hasilnya Rp540.000. Nah, dari kelompok kedua yaitu ibu siapa? Ibu Yani ya, dibacakan. Nah, untuk 2A ya Bu ya. Untuk mulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga Rp30.000 untuk menaruh masakannya dan kain lap seharga Rp2.000 untuk membersihkan makanan yang tumpah. Berapa modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili? Yaitu panci 30, kain lap 2.000 ya Bu ya. Nah, jadi totalnya 32.000. Kemudian Ibu Lili berencana untuk mengembalikan pinjaman modal awalnya sebesar 100.000 pada minggu pertama berjualan. Nah, berapakah pengembalian pinjaman yang harus dibayar Ibu Lili? Ya, betul, jawabannya yaitu pengembalian pinjamannya yaitu 100 ya Bu ya, 100.000. Oke, kelompok ketiga dengan Ibu siapa nih? Ibu Tati. Oke. Ibu Lili kemudian pergi ke pasar untuk mengetahui harga bahan baku yang diperlukannya. Untuk seminggu pertama berjualan, Ibu Lili memerlukan 30 kilo ikan dengan harga 10.000 per kilo. Kemudian B, bumbu seharga 120.000 dan C, gas untuk memasak seharga 15.000. Oke. Nah, berapa bahan baku yang harus dibeli Ibu Lili pada minggu pertama berjualan?
Jawabannya betul. Yang pertama ikan, yaitu 30 kilo kali 10.000 berapa? 300.000. Kemudian bumbunya nih, berapa harga bumbunya? 120 ya Bu ya, betul. Nah untuk gas juga berapa? 15.000 ya, betul. Untuk kelompok keempat, yaitu kelompoknya Ibu Dini. Oke, dibacakan ya. 1 minggu kemudian Ibu Lili memutuskan untuk tetap berjualan 6 hari dalam 1 minggu. Nah, kemudian dibaca lagi, berharap bisa tetap menjual 18 ekor ikan tiap harinya dengan harga 500 ekor. Berapa pemasukan Ibu Lili dalam 1 minggu? Jawabannya Ibu ya, pemasukan per minggu sama dengan 6 hari dikali 18 ekor kali 5.000. Ya, hasilnya 540. Nah, kelompok lainnya, anggota lainnya dengan Ibu siapa? Ibu Nia ya. Oke, untuk bahan baku tiap minggunya Ibu Lili tetap akan membeli, yaitu A 30 kg ikan seharga 10.000 per kilo, B bumbu seharga 120. Nah, Ibu Lili belum perlu membeli gas karena masih ada sisa untuk digunakan selama 1 bulan. Nah, berapa Ibu Lili harus membeli bahan baku dalam 1 minggu? Yang di sini yang diperlukannya hanya ikan seharga 30.000 dengan harga 10.000 per kilo, 300.000 ya Bu ya. Dan B bumbunya 120. Jadi untuk gas masih ada sisa ya Bu ya. Jadi Ibu Lili belum butuh untuk membeli gas lagi. Oke, sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan di pembahasan berikutnya ya. Terima kasih.